Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Saya harap yang terbaik untuk kalian di bidang percintaan. Karena hari ini adalah bacaan cinta untuk kalian para Taurus. Tapi karena ini general reading tentu saja tidak bisa resonate untuk semua orang. Dan kenapa jadi urutannya berbeda seperti yang biasa saya lakukan? Karena saya melakukannya per elemen. Dan sekarang untuk elemen tanah yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tapi tentu saja Taurus duluan ya. Saya pakai kartu ini. Kartu yang Oceanic Tarot ya. Ini kartu yang dikasih Mbak Anita, seorang subscriber saya di Bali. Oke. Kartu pertama kalian adalah Two of Swords atau Crossroad. Percintaan, Crossroad. Beberapa dari Taurus sedang mengalami yang namanya kebingungan di dalam percintaan. Berada di persimpangan. Iya atau tidak, ini benar atau tidak, solid atau tidak, dan lain sebagainya, itu bercampur aduk menjadi satu di kepala kalian para Taurus. Coba saya intip yang lain. Oke, so ini untuk Taurus, karena saya 3 kartu ini saya sebagai guideline saja ya untuk pembacaan tarot kali ini. Ini adalah Taurus di mana berpikir keras apakah ini memang percintaan yang kalian inginkan. Itu kalian sudah sama orang tersebut atau belum? Atau masih PDKT gitu, jadi masih menimbang-nimbang. Begitu juga Taurus yang menimbang untuk tidak memikirkan cinta dulu gitu, tapi ada sesuatu yang masuk ke kehidupan kalian yang sehingga kalian berpikir kalau nggak dipikirin tapi kok dateng gitu ya, kalau didiamin kok nggak bisa, harus tetap dipikirin ya, something like that ya. Sesuatu yang menurut Taurus itu membimbangkan ya, membuat bingung, dan ada di persimpangan di mana kalian mikirin apakah ini beneran atau tidak nih percintaannya. Itu satu. Yang kedua, apakah saya harus menerima atau terbuka lagi dengan percintaan, atau mikirin yang lain gitu, atau mikirin karir aja deh gitu, percintaan nggak dulu gitu. Ini adalah saat dimana seorang Taurus bimbang, crossroad ya, karena ada ini nih, abandonment, 5 of Pentacles. Karena beberapa dari kalian ya, most of you para Taurus itu memang merasa pernah ditinggalkan, mengalami sesuatu yang gak enak di percintaan. Jadi kayak semacam ini mungkin trauma gitu, karena mengalami hal-hal yang tidak enak di percintaan, mungkin diselingkuhi, disakiti, dan lain sebagainya. Ini untuk Taurus ya. Apakah itu bisa terbolak-balik energinya? Sebenarnya bisa aja sih, karena kan general reading, kita nggak tahu energi siapa yang hadir di sini. So, karena abandonment ini, karena pernah tersakiti, ini tersingkirkan dan lain sebagainya, jadi kalian ada di crossroad, makanya mikirin itu, bingung dengan hal tersebut. Yang ketiga kartunya adalah Justice atau Balance. Oke, kartu yang di sini bicara tentang kalian seimbang dulu deh hidupnya. Kalau masih bimbang, ya jangan diterusin, mendingan. Harus memang ditimbang-timbang dulu. Ya, memang harus dibalancing dulu hidupnya. Hidup yang balance itu segala sesuatunya serba pada porsinya, tidak berlebihan. Mikirinnya nggak terlalu, sedihnya nggak terlalu, senangnya nggak terlalu, semuanya serba nggak terlalu. Jadi benar-benar
Ya sekedarnya aja dipikirin. Kalau kalian berpikir, ya kalau gitu saya mikirin karir aja Mbak Lucy, ya nggak apa-apa. It's your own choice ya, itu pilihan kalian masing-masing ya. Tapi yang jelas, justice di sini bicara sebenarnya hidup ini adil kok untuk kalian. Hanya saja kadang-kadang kalianlah yang memilih untuk tidak adil sama diri sendiri. Mohon maaf ya, aduh ngomongnya kok gitu. Tidak adil pada diri sendiri itu seperti misalnya kalian tuh udah tahu bahwa orang ini, karena ini kan bacaan cinta ya, bahwa orang ini sebenarnya tidak cocok sama kalian, tapi karena kalian ngerasa kapan lagi ketemu orang yang begini, udah ya udah sama dia aja, cocok nggak cocok apa kek, nanti bisa diperbaiki. Nah itu yang kayak gitu sebenarnya yang menjadikan hidup kalian nggak balance dan kelihatannya jadi nggak adil, padahal gara-gara kalian sendiri. Oke, lanjut dengan yang berikutnya, pakai kartu sudah ada si Eight of Cups ya. Ini kalian pernah ditinggalin ya? Atau kalian yang meninggalkan? Good. Kita lihat. Sebentar ya. Ada di masa saya gampang banget bacain tentang cinta, tapi ada di masa saya agak susah bacain tentang cinta. Itu agak aneh ya memang, karena siklus hidup kali ya. Oke, kenapa disuruh lihat kenapa saya disuruh lihat bottom of the deck sih? Oke, my dear, bottom of the deck kalian adalah the lovers yang terbalik. So oke, kalau dari bottom of the decks-nya ini bicara kalau kalian ini lagi fokus dengan seseorang dan berpikir apakah dia soulmate saya gitu ya, soulmate-nya si Taurus. Mohon maaf ya. Wow. Jatuh, bentar ya. Ketika jatuh dia berubah menjadi tidak terbalik, karena tadi terbalik ya. Saya tadi barusan tuh mau bilang yang terbalik, yang jatuh satu lagi malah yang ini. Ini aneh nih, saya baru bilang tadi sama Taurus agak susah bacain di saat ini, lagi agak susah bacain tentang percintaan karena mungkin siklus kehidupan kayak gitu. Tapi tiba-tiba suruh bacain bottom of the deck, dan saya baru mau bilang kalau kalian mikirin bahwa orang itu adalah soulmate kalian, sebenarnya enggak gitu. Tapi tiba-tiba kartunya terlempar dan sekarang dalam posisi yang positif, but this is yes, right? Tapi kartu yang terbalik justru yang ini. Ini adalah kartu Knight of Wands yang terbalik. Oke, jadi bisa saya simpulkan kayak gini, tapi ingat, ini general reading, jadi tidak resonate untuk kalian semua ya. Jangan ambil ini sebagai patokan kalau memang ini bukan buat kalian ya. Dengar. Kalau kalian sedang fokus dengan seseorang saat ini, tapi orang itu adalah orang lama, orang yang sudah pernah sama kalian ya, atau mungkin mantan, so that person is not the one, ya. Tapi bisa juga dia adalah soulmate kalian saat ini. Pada saat orang itu bukan orang lama, orang itu adalah orang yang belum pernah sama sekali bersama kalian, ya. Dia bisa. Oke, jadi ada dua ya. Kalau orang itu orang lama, dan that's not the one, bukan dia. Tapi kalau yang sekarang bersama kalian atau sedang kalian fokuskan, atau yang ya sedang PDKT lah atau apapun bersama kalian, itu adalah orang yang belum pernah ada di kehidupan kalian. Jadi memang orang baru, dan mungkin saja bisa terjadi begitu ya. Ya, bisa jadi dialah soulmate kalian untuk periode atau cycle yang ini. Oke? So hati-hati. Memang melihat bacaan tarot secara general itu tricky ya kalau buat saya. Karena bisa jadi itu kayak cuma PHP doang. Beberapa bilang, cuma angin surga doang, kenyataannya enggak ya. But it's yang salah ya yang nonton, udah tahu itu general reading ya kan.
Ngelihat general reading tuh nggak, jangan sepenuhnya dipercayai itu sebagai iya di kehidupan gitu loh. Karena general reading yang nonton banyak. Gimana kalau yang nonton 1000? Ya kali 1000-1000-nya sama jalan ceritanya. Ya kan Taurus? Oke. So balik ke kartu ini. Terus terang, yang terjadi tadi cuma terjadi di Taurus karena saya sudah bikin beberapa bacaan dan tidak terjadi seperti itu. Oke. Eight of Cups. Kalau kalian, itu tadi sudah strongly ya message-nya. Kalau kalian involved dengan orang lama, mantan, atau orang yang pernah ada di kehidupan kalian, leave it, don't. No, he's not the one. Oke. Bagaimanapun dia begging kepada kalian, jangan diikuti. Don't. Oke. Saya yakin gak ada yang kebetulan dengan kartu-kartu yang terbang tadi. Selalunya kalau kalau saya lagi bacain tarot dan yang nonton itu bisa melihat di balik ini, karena saya bukan indigo, saya bukan orang yang bisa melihat, saya bisa dengar aja, tapi yang bisa melihat mereka suka bilang, oh ya Mbak, itu yang ada di sebelah Mbak itu yang begini. Saya mau percaya bagaimana, nggak percaya juga bagaimana ya, orang saya nggak lihat. Oke, never mind. Saya cuma bilang tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau bacaannya kayak gitu Taurus, ya udah, itu yang harus saya sampaikan. Dan sekali lagi, kalau orang tersebut yang sekarang kalian fokuskan atau bersama kalian adalah mantan atau orang yang pernah involved di kehidupan kalian sebelumnya, jangan. He's not the one, she's not the one. Ya, tinggalin. Walaupun dia begging, walaupun dia meminta-minta, ngomong ini itu, jangan. Oke. See, you are in the crossroad. Lagi mikirin ya. Ternyata yang dipikirin itu. Karena yang selanjutnya adalah Wheel of Fortune, di mana ada regeneration atau ada pembaharuan atau sesuatu yang diperbaharui, dan dalam hal ini adalah percintaannya si Taurus yang diberikan semesta ke dalam kehidupan kalian. So memang perlu pembaharuan, bukan sesuatu yang lama terus di recycle, nggak kayak gitu ya. Oke. Dan kalau orang itu sudah lama ada di kehidupan kalian tapi nggak solid ya, on off begitu aja terus, dan itu indikasi bahwa kalian butuh pembaharuan, dan semesta ngasih, tentu saja semesta ngasih. Yang selanjutnya ada Queen of Wands dan King of Swords yang terbalik ya. Saya ngecek kartu-kartu selanjutnya aja. Sebelahnya Queen of Wands ini adalah King of Swords. Oke, so memang iya benar, beberapa dari kalian berada di hubungan lama atau dengan orang lama atau sesuatu yang udah lama kalian lakukan, but then kalian ngerasa ini bisa jadi solid tapi terus enggak, jadi kayak berganti-ganti kayak gitu terus. Dan klarifikasinya adalah, ya kalau kalian mau kekeh sumakeh dengan itu dan nggak mau melihat pertanda dari semesta, ada sesuatu yang dibalik itu, ya nggak apa-apa, atau kalian yang ngerasain ya akhirnya. But then situasi yang lama ini akan terus begini kalau kalian tidak mau mengambil kesempatan yang diberikan oleh semesta untuk memperbaharui hidup percintaan kalian. Sekali lagi, saya nggak bilang ya kalau kalian sudah bersama-sama dengan seorang terus ya udah kalau gitu putus aja, nggak gitu my dear. Yang nonton tarot biasanya yang punya masalah ya kan, karena kalau nggak punya masalah hidupnya oke-oke aja nggak nonton tarot. Ya nggak sih? So my dear Taurus, okay, kalau kalian ingin terhindar dari permasalahan yang sama, ya keluarlah dari situ gitu. It's your own choice. Tapi King of Swords-nya terbalik.
Terus Mbak Lucy, saya juga ada orang baru nih, apakah dia gitu. Gini ya, kasusnya misalnya kalian harus memilih antara orang lama dan baru, dan kalian sudah dengar tadi katanya orang baru enggak gitu kan. Tapi orang lama bisa jadi iya. Tapi di sini King of Sword-nya terbalik. Jadi bagaimanapun my dear Taurus, kalau orang barunya juga tidak kompeten atau tidak bagus untuk kehidupan kalian, misalnya mentang-mentang dibilang sama pembaca tarot ada orang baru, langsung deh kalian bilang, wah orang baru yang ini nih, ya kali semuanya sama, ya kan gak mungkin. Karena ada yang terbalik juga, means kalau orang itu juga tidak baik dan bukan dia gitu. Orang baru kan bukan cuma satu doang, ntar ada lagi, ntar ada lagi, ntar ada lagi. So tunggu aja, semuanya itu akan berjalan sesuai dengan takdir kalian, karena jodoh dan lain sebagainya tuh urusannya takdir ya, urusannya Tuhan ya, bukan urusannya manusia. Manusia cuma ngejalanin doang gitu. Tapi intinya jangan cepat-cepat berkesimpulan bahwa orang baru yang ini solid gitu. Belum tentu juga. Kalau saya bisa bilang orang lama yang tadi enggak deh ya, apalagi dia mantan ya. Kenapa dia bisa jadi mantan? Karena memang ada sesuatu hal yang nggak bisa. Jadi udah tidak usah. Tapi orang baru pun harus dilihat-lihat lagi. Kalau terbalik kayak gini juga nantinya ujung-ujungnya juga jadi mantan yang menyakitkan juga gitu. Ada Seven of Wands di kartu yang selanjutnya, ini bicara tentang apakah akan ada kesulitan buat kalian bertemu dengan orang baru yang nantinya akan benar-benar solid di kehidupan kalian. Enggak, jawabannya enggak. Cukup kalian lepaskan diri dari energi negatif yang dibawa mungkin oleh orang lama ke kehidupan kalian, sehingga kalian jadi kayak terperangkap di situ, jadi nggak bagus hidupnya gara-gara orang lama tersebut, ya kan? Kemudian pada saat orang baru yang kalian maksudkan itu ternyata juga nggak solid-solid amat, iya, selama itu kalian nggak terjebak dalam posisi kayak, oh si pembaca tarot bilang orang lama nggak usah, oke, orang baru aja. Ya udah, ini ada orang baru nih, ini aja gitu. Just like that, tanpa mikirin gitu. Nggak bisa gitu. Karena orang baru pun nggak sesolid itu yang sekarang. Tapi kalau yang nanti mungkin ada, ya bisa karena si the wheel of fortune-nya bilang ya nanti akan ada. Tapi jangan gegabah bilang yang sekarang ini solid gitu loh. Jangan gegabah bilang bahwa yang ini solid, karena nanti akan mengakibatkan kalian sendiri yang terjebak dalam posisi yang gak enak. Terus akhirnya kalian bilang nih gara-gara pembaca tarot nih gitu kan. Nggak bisa bilang begitu ya my dear. Kemudian apalagi yang ingin disampaikan di sini, let me see ya. Kalau kalian merasa nggak pengen mikirin itu dulu ya Mbak, daripada pusing nih, Mbak Lucy bilangnya begini salah, begitu salah, pusing nih, I don't want to do anything, ya udah diam aja, nggak apa-apa. It's better buat saya, itu lebih baik. Kenapa? Karena lebih baik kalian menunggu untuk orang yang tepat dibandingin coba-coba terus akhirnya malah sakit hati di kemudian hari gitu loh. Sorry. Karena banyak kali orang hanya terjebak sama situasi di mana dia nggak mau sendiri. Jadi semua orang yang ada diambil aja gitu. Padahal ada situasi yang memang mengharuskan kalian diam aja dulu. Ya udah, sibukin aja dengan kegiatan yang lain daripada mikirin cinta yang belum tentu solid buat kalian. Karena kartu selanjutnya juga Six of Pentacles-nya terbalik. Balancingnya nggak ada. Balancingnya siapa ya? Hidup kalian ya. Memang harus sih dari pertama kartunya. Balance. Nggak balance. So,
memang belum ada balancing sih, belum ada keseimbangan di hidup kalian. Sorry, saya nggak seuzon ya, mohon maaf. Tapi mungkin beberapa dari kalian terlalu fokus untuk mencari kebahagiaan di orang lain. Sehingga kalian melupakan yang lebih penting di dalam kehidupan kalian. Yang lebih penting dari sekedar cari jodoh. Gitu loh. Balance dulu hidup kalian antara personal life dan professional life, antara ini dan itu selalu seimbang. Apakah itu gampang? Enggak. Saya sendiri menyadari sebagai manusia tidak gampang, tapi berusahalah untuk tidak berat sebelah. Tidak terlalu mikirin ini, tidak terlalu sedih, tidak terlalu senang, semuanya serba biasa-biasa aja, balance saja. Itu yang diperlukan sebenarnya sekarang di kehidupannya Taurus, baik sedang memikirkan percintaan atau tidak, tapi tetap harus balance hidupnya gitu ya. Oke. Sebagai penutup saya buka oracle card dari ini, bukan fairy, ini apa ya? Flower ya, coba. Ups, yap, sudah ada jatuh satu. Tumben nih kalian nih jatuh-jatuhin kartu. Bukan kalian, maksudnya ini untuk kalian. Carnation, nah ini enak nih kelihatan tulisannya. Beating heart, affection, and excitement. Carnation, beating heart. Kok saya ketawa? Soalnya gini, dibilang gini, okay, like I said ya, saya bisa dengar, saya nggak bisa lihat. Okay. Dia bilang gini, kalau ketemu seseorang, and then ada perasaan kayak dek gitu ya, ada di hati kalian yang ngerasa itu wah inilah orangnya, ada sesuatu yang di dalam diri kalian, dan ya orang itu adalah ini yang dibilang heart beating kalian tuh, perasaan deg-degan kalian tuh itu membuat kalian ngerasa gimana gitu. Aduh, susah ya menggambarkan orang jatuh cinta tuh. Oke, saya ngomongin personal experience saja ya. Saya saya ketemu dengan pasangan saya yang sekarang ini. Begitu ngelihat dia, saya langsung dek, tapi di samping dek saya bilang gini, dia tidak seperti orang-orang yang selama ini ada di kehidupan saya gitu. Kayak appearance-nya tuh it's totally different gitu. Tapi dek yang di sini tuh udah ada sejak bahkan sebelum ketemu dia. Jadi kayak lagu I Knew I Love You Before I Met You tuh ya kejadian kayak gitu. So The Carnation itu aku rasa bicaranya tentang seperti itu. Aneh ya, jatuh cinta sebelum ketemu, jatuh cinta sebelum berinteraksi, itu benar. Tapi kalau kalian misalnya, oh iya saya ketemu di dating app, saya udah langsung deg-degan ngeliat fotonya, ya nggak gitu juga my dear. Kalian tetap harus ketemu langsung. Kalau cuma di dunia maya, bisa aja dia teleponan sama kalian, di sebelahnya ada siapa, cuma ngetawain doang, cuma mempermainkan kalian. Tapi kalau face to face ketemu, dan kalian bisa tahu apakah orang itu memang sesungguhnya untuk kalian atau tidak ya. So maybe the Carnation say it like that. Okay, so sekian aja ya bacaannya. Semoga masih bisa ditarik kesimpulan di sini, karena memang saya merasakan energinya kalian sama membingungkannya dengan apa yang harus saya sampaikan ya, sampai kartunya tuh harus terlempar dan lain sebagainya, supaya saya ngomongnya nggak salah arah gitu. Karena sebagai pembaca tarot, saya hanya ingin menyampaikan pesan yang benar aja untuk yang nonton gitu ya my dear Taurus. So sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari sini, dan saya berharap yang terbaik untuk kalian. Terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, dan kita ketemu lagi pada saat saya membuka tekan tarot untuk kalian. Oke, salam Light Angel and love, bye.